Setelah mengetahui 7 posisi berbahaya tadi, ada satu hal penting yang perlu Anda pahami. Masalahnya bukan hanya pada rasa sakit sesaat, tetapi pada dampak jangka panjang yang sering tidak disadari. Banyak orang baru menyadari ketika kondisinya sudah parah. Padahal tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal sejak awal, seperti pegal di leher, nyeri ringan di punggung, kesemutan di kaki atau tangan. Jika sinyal ini terus diabaikan, maka dalam jangka panjang bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Dampak jangka panjang. Dalam dunia medis, postur tubuh yang buruk secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal, yaitu gangguan pada otot, tulang, dan sendi. Beberapa kondisi yang bisa terjadi antara lain, 1. Nyeri punggung kronis. Nyeri yang awalnya ringan bisa berubah menjadi menetap dan mengganggu aktivitas sehari-hari. 2. Saraf terjepit. Tekanan pada tulang belakang dapat menyebabkan saraf tertekan, menimbulkan nyeri menjalar hingga ke kaki atau tangan. 3. Postur tubuh memburuk. Bahu menjadi membungkuk, kepala maju ke depan, dan tubuh terlihat lebih cepat tua. 4. Gangguan pernafasan. Posisi tubuh yang salah, terutama membungkuk, dapat membatasi kapasitas paru-paru. 5. Gangguan sirkulasi darah. Duduk atau posisi tertentu terlalu lama dapat menghambat aliran darah. Data medis. Menurut data kesehatan global, sekitar 80% orang dewasa pernah mengalami nyeri punggung setidaknya sekali dalam hidupnya. Postur tubuh yang buruk menjadi salah satu penyebab utama. Penggunaan gadget berlebihan meningkatkan risiko gangguan leher hingga 60% lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hal sepele, tetapi sudah menjadi masalah umum yang serius. Kabar gembira. Namun kabar baiknya, tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri selama kita mulai mengubah kebiasaan. Tidak perlu langsung perubahan besar, cukup mulai dari langkah sederhana berikut. Cara memperbaiki posisi tubuh. 1. Duduk dengan posisi tegak. Pastikan punggung lurus dan bahu rileks. Gunakan sandaran kursi untuk menopang punggung. 2. Atur posisi gadget. Usahakan layar sejajar dengan mata agar tidak perlu menunduk. 3. Istirahat setiap 30 atau 60 menit. Bangun, berdiri, atau lakukan peregangan ringan. 4. Perbaiki posisi tidur. Gunakan bantal yang menopang leher dengan baik, hindari posisi tengkurap. 5. Latihan peregangan. Gerakan sederhana bisa membantu menjaga fleksibilitas otot. Perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat mengurangi nyeri, memperbaiki postur, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan yang paling penting, membantu Anda tetap aktif dan produktif. Transisi mengalir. Namun, dari semua solusi tadi, ada satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan, padahal justru memiliki dampak paling besar dalam menjaga kesehatan tulang dan otot. Kebiasaan ini sangat mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya, dan bisa dilakukan siapa saja. Dan ketika dilakukan secara rutin, hasilnya bisa terasa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kebiasaan sederhana tersebut yang bisa menjadi kunci utama untuk menjaga tubuh tetap sehat di tengah aktivitas sehari-hari. Tahukah Anda, banyak lansia kehilangan kemampuan berjalan bukan karena usia semata, tapi karena otot yang diam-diam melemah setiap hari. Dan yang mengejutkan, hal ini bisa dicegah, bahkan hanya dari sayuran yang sering kita anggap biasa. Sebelum lanjut, bantu dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke orang tersayang, karena informasi ini bisa jadi penyelamat kualitas hidup mereka. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di video ini saya akan membongkar rahasia sederhana dari pola makan yang terbukti secara medis mampu membantu lansia tidur lebih nyenyak sekaligus menjaga kekuatan otot. Dan coba tulis di komentar, usia Anda berasal dari mana dan apakah sering mengalami sulit tidur atau badan terasa lemah. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami proses alami yang disebut sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot. Kondisi ini bukan hanya membuat tubuh terasa lemah, tapi juga meningkatkan risiko jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Secara medis, setelah usia 60 tahun, massa otot bisa berkurang hingga 1–2% setiap tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi,
kekuatan otot bisa menurun lebih cepat dari itu. Inilah alasan mengapa banyak lansia yang dulunya aktif, perlahan mulai kesulitan berjalan, berdiri lama, bahkan bangun dari tempat tidur. Namun ada fakta menarik dari Jepang. Negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia ini justru memiliki tingkat kemandirian lansia yang sangat baik. Banyak dari mereka tetap aktif berjalan, berkebun, bahkan bekerja di usia 70-80 tahun. Salah satu rahasianya ada pada pola makan, khususnya konsumsi sayuran yang kaya nutrisi penting untuk otot dan kualitas tidur. Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition and Health Aging, lansia yang rutin mengonsumsi sayuran tinggi antioksidan dan magnesium memiliki kualitas tidur lebih baik dan risiko penurunan otot lebih rendah. Kenapa tidur penting? Karena saat tidur, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang berperan memperbaiki dan menjaga massa otot. Jika tidur terganggu, proses regenerasi ini juga ikut terganggu. Disinilah hubungan penting antara sayur, tidur, dan kekuatan otot lansia. Dan menariknya, ada satu jenis sayuran sederhana yang sering kita temukan di dapur, tapi ternyata memiliki efek luar biasa untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak sekaligus menjaga kekuatan otot, yang mungkin selama ini sering Anda abaikan. Sayuran pertama yang terbukti membantu lansia tidur lebih nyenyak sekaligus menjaga kekuatan otot adalah bayam. Bayam bukan sekadar sayur hijau biasa. Di dalamnya terkandung magnesium yang sangat tinggi, mineral penting yang berperan langsung dalam menenangkan sistem saraf dan membantu tubuh lebih rileks. Secara medis, magnesium membantu mengatur hormon melatonin, yaitu hormon yang mengontrol siklus tidur. Ketika kadar magnesium cukup, tubuh lebih mudah masuk ke fase tidur dalam, sehingga lansia tidak mudah terbangun di malam hari. Tidak hanya itu, bayam juga mengandung zat besi dan protein nabati yang berperan dalam menjaga massa otot. Inilah yang membuat bayam menjadi salah satu kunci sederhana untuk memperlambat sarkopenia. Penelitian dari National Institutes of Health menunjukkan bahwa asupan magnesium yang cukup dapat meningkatkan kualitas tidur hingga 20–30% pada lansia. Bahkan dalam studi lain, lansia dengan kadar magnesium rendah lebih sering mengalami insomnia dan kelelahan otot. Di Jepang, bayam sering dikonsumsi dalam bentuk sederhana seperti sup atau tumisan ringan. Mereka tidak memasaknya terlalu lama, agar nutrisi tetap terjaga. Ini menjadi kebiasaan kecil yang berdampak besar dalam jangka panjang. Bayangkan ini, seorang lansia yang awalnya sulit tidur, sering terbangun di malam hari, dan merasa lemas saat bangun, perlahan mulai merasakan perubahan hanya dengan menambahkan bayam ke dalam menu harian mereka. Tidur menjadi lebih nyenyak, tubuh terasa lebih ringan, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dilakukan. Kabar gembira. Kabar baiknya, Anda tidak perlu menunggu mahal atau sulit untuk mendapatkan manfaat ini. Bayam adalah sayuran yang mudah ditemukan, terjangkau, dan bisa diolah dengan berbagai cara sederhana. Artinya, siapapun bisa mulai memperbaiki kualitas tidur dan menjaga kekuatan otot mulai dari sekarang. Namun, bayam bukan satu-satunya. Masih ada sayuran kedua yang memiliki efek lebih kuat dalam membantu tubuh lansia menjadi lebih rileks, mempercepat tidur, bahkan membantu mengurangi stres yang sering menjadi penyebab utama insomnia. Dan yang satu ini sering ada di dapur, tapi jarang dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang satu ini sering ada di dapur, tapi jarang dimanfaatkan secara maksimal. Sayuran kedua yang sangat baik untuk membantu lansia tidur nyenyak sekaligus menjaga kesehatan otot adalah daun kelor. Daun kelor dikenal sebagai superfood alami karena kandungan nutrisinya yang luar biasa lengkap. Dalam dunia medis, kelor mengandung kalsium, magnesium, protein, serta asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama bagi lansia. Yang membuat daun kelor istimewa adalah kemampuannya dalam membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Secara ilmiah, daun kelor mengandung senyawa triptofan, yaitu asam amino yang berperan dalam produksi serotonin dan melatonin. Serotonin membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres, sementara melatonin mengatur siklus tidur. Artinya, ketika lansia mengonsumsi daun kelor secara rutin, tubuh secara alami akan lebih mudah merasa tenang, tidak gelisah, dan lebih cepat masuk ke fase tidur dalam. Penelitian yang dipublikasikan dalam Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine menunjukkan bahwa daun kelor memiliki efek antioksidan tinggi yang mampu mengurangi peradangan dalam tubuh, salah satu penyebab utama gangguan tidur dan kelemahan otot pada lansia. Selain itu, kandungan proteinnya membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak. Ini sangat penting,
Karena pada lansia, proses regenerasi otot cenderung melambat. Di Jepang sendiri, konsep menjaga keseimbangan nutrisi seperti ini dikenal sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Mereka fokus pada makanan alami, sederhana, namun kaya manfaat. Bayangkan jika tubuh lansia mendapatkan asupan yang tepat. Pikiran menjadi lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan otot tetap terjaga kekuatannya meski usia terus bertambah. Dalam studi nutrisi lansia, asupan protein dan antioksidan yang cukup terbukti mampu memperlambat penurunan massa otot hingga 30–50% dibandingkan mereka yang kekurangan nutrisi. Ini berarti pilihan makanan sehari-hari memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup di usia lanjut. Dalam studi nutrisi lansia, asupan protein dan antioksidan yang cukup terbukti mampu memperlambat penurunan massa otot hingga 30–50% dibandingkan mereka yang kekurangan nutrisi. Ini berarti pilihan makanan sehari-hari memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup di usia lanjut. Kabar baiknya, daun kelor sangat mudah ditemukan di Indonesia. Bahkan banyak yang bisa menanamnya sendiri di rumah. Tidak perlu mahal, tidak perlu ribet, tapi manfaatnya luar biasa. Namun, masih ada satu sayuran lagi yang sering dianggap sepele, padahal memiliki efek langsung pada kualitas tidur dan kesehatan syaraf lansia. Dan menariknya, sayuran ini sering ada di meja makan kita setiap hari tanpa kita sadari manfaat besarnya. Dan menariknya, sayuran ini sering ada di meja makan kita setiap hari, tanpa kita sadari manfaat besarnya. Sayuran ketiga yang sangat membantu lansia tidur lebih nyenyak, sekaligus menjaga kesehatan otot dan syaraf adalah wortel. Selama ini, wortel dikenal baik untuk kesehatan mata, tapi ternyata manfaatnya jauh lebih luas, terutama untuk lansia. Wortel mengandung beta-karoten yang tinggi, yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Selain itu, wortel juga kaya akan antioksidan dan vitamin B6 yang berperan penting dalam produksi hormon serotonin dan melatonin. Inilah kunci pentingnya. Ketika tubuh memiliki kadar serotonin yang seimbang, suasana hati menjadi lebih stabil, stres berkurang, dan tubuh lebih siap untuk tidur. Sementara melatonin membantu tubuh masuk ke siklus tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Secara medis, gangguan tidur pada lansia seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh. Disinilah wortel bekerja, membantu menetralkan radikal bebas dan menjaga fungsi syaraf tetap optimal. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa asupan tinggi antioksidan dari sayuran seperti wortel dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gangguan tidur pada usia lanjut. Tidak hanya itu, wortel juga mengandung serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Kenapa ini penting? Karena pencernaan yang sehat berpengaruh langsung pada kualitas tidur. Lansia yang mengalami gangguan pencernaan cenderung lebih sulit tidur dan sering terbangun di malam hari. Di Jepang, pola makan mereka selalu menekankan keseimbangan antara serat, vitamin, dan antioksidan. Itulah sebabnya banyak lansia di sana tetap aktif, bugar, dan memiliki kualitas tidur yang baik. Menurut data kesehatan global, sekitar 40–70% lansia mengalami gangguan tidur. Namun, pola makan yang kaya nutrisi terbukti mampu mengurangi resiko tersebut secara signifikan. Ini berarti, perubahan kecil dalam menu harian bisa memberikan dampak besar bagi kualitas hidup. Kabar baiknya, wortel sangat mudah diolah. Bisa dimakan mentah, dibuat sup, atau dicampur dalam berbagai masakan sehari-hari. Sederhana, tapi efeknya luar biasa jika dikonsumsi secara rutin. Dan ketika ketiga sayuran ini dikombinasikan, bayam, daun kelor, dan wortel, terbentuklah pola makan sederhana yang bukan hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga menjaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Di bagian akhir ini ada satu hal penting yang sering diabaikan, padahal justru menjadi penentu apakah manfaat ini benar-benar terasa atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian akhir ini, ada satu hal penting yang sering diabaikan, padahal justru menjadi penentu apakah manfaat ini benar-benar terasa atau tidak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konsistensi dan cara mengonsumsinya. Banyak orang berpikir cukup makan sehat sesekali sudah cukup, padahal tubuh, terutama pada lansia, membutuhkan asupan nutrisi yang stabil dan berkelanjutan setiap hari. Bayam,
daun kelor, dan wortel memang terbukti secara medis membantu meningkatkan kualitas tidur dan menjaga kekuatan otot. Namun, manfaat maksimalnya akan terasa jika dikonsumsi secara rutin dengan cara pengolahan yang tepat. Hindari memasak terlalu lama karena bisa merusak kandungan vitamin dan mineral penting di dalamnya. Metode terbaik adalah dengan direbus sebentar, dikukus, atau ditumis riman. Selain itu, waktu konsumsi juga berpengaruh. Mengonsumsi sayuran ini pada sore hingga malam hari dapat membantu tubuh lebih rileks menjelang tidur. Nutrisi seperti magnesium, triptofan, dan vitamin B6 akan bekerja secara alami dalam menenangkan sistem saraf dan mempersiapkan tubuh untuk istirahat yang berkualitas. Menurut penelitian dalam Sleep Medicine Reviews, pola makan yang kaya magnesium, antioksidan, dan asam amino dapat meningkatkan efisiensi tidur serta mengurangi gangguan tidur pada lansia hingga lebih dari 30%. Sementara itu, studi lain menunjukkan bahwa nutrisi yang tepat juga berperan dalam memperlambat sarkopenia, sehingga lansia dapat mempertahankan kekuatan otot lebih lama dan tetap mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Artinya, perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini, seperti menambahkan sayuran sederhana ke dalam menu harian, bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Tidur lebih nyenyak, tubuh lebih kuat, dan hidup terasa lebih berkualitas meskipun usia terus bertambah. Ini bukan tentang obat mahal, bukan tentang perawatan rumit, tapi tentang kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Bayangkan jika orang tua Anda, atau bahkan Anda sendiri di masa depan, tetap bisa berjalan dengan kuat, tidur dengan tenang, dan menjalani hari tanpa rasa lelah berlebihan. Semua itu bisa dimulai dari pilihan kecil hari ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bantu sebarkan ke orang-orang tersayang, karena bisa jadi mereka sedang membutuhkan solusi sederhana ini tanpa mereka sadari. Dan jangan lupa tuliskan di komentar usia Anda, berasal dari mana, dan apakah Anda atau keluarga pernah mengalami sulit tidur atau tubuh terasa lemah. Sampai di sini, semoga bermanfaat dan jaga selalu kesehatan Anda dengan cara yang sederhana tapi konsisten.